Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa cara untuk menghadapi resesi ya. Resesi itu kalau zaman dahulu dinamakan larang pangan, angel pegawaian ya. Dan ada beberapa cara untuk menghadapi masa-masa resesi ya, masa-masa sulit. Dan resesi itu yang terjadi adalah bahan-bahan itu mahal, bahan pakan mahal, bahan pakan ternak mahal, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga itu juga mahal. Dan upah kerja itu masih tetap seperti belum resesi. Nah, ini yang menyebabkan banyaknya pengeluaran dan kurangnya penghasilan. Dan masa-masa resesi itu banyak dialami kebangkrutan dan terpendam hutang. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dengan nonton YouTube saya dan selalu dukung channel YouTube saya dengan cara like video saya dan subscribe video saya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi-solusi dalam suatu kehidupan Anda, dalam suatu masalah-masalah Anda, dan saya bisa berbagi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi untuk Anda, dan setidaknya bisa meringankan beban hidup Anda. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam menghadapi suatu resesi ini seharusnya kita siap sebelum adanya resesi ya. Cara menghadapi resesi ya, dan masa-masa sulit karena mahalnya bahan pokok, bahan makanan atau pakan makan ternak ya, dan upah gaji dari kerja kita itu masih sama seperti belum masa resesi ya, dan ini menyebabkan banyaknya pengeluaran dan kurangnya pendapatan. Ini yang menyebabkan suatu kesulitan ya. Dan cara menghadapi masa-masa resesi ya, kalau Anda itu suatu pengusaha ya, suatu misal pengusaha ternak seperti itu ya, entah ternak bebek, entah ternak ayam ya, di situ alangkah baiknya dikurangi dulu ternaknya ya. Jadi yang biasanya itu 10.000 ekor dikurangi saja menjadi 5.000 ekor seperti itu. Dan nanti jenengan akan mudah untuk mengondisionalkan soal pakan, soal pengelolaan, itu akan mudah. Dan di situ nanti akan jadi titik aman. Kalau mengalami bangkrut tidak terlalu dalam, kalau terpendam hutang juga tidak terlalu dalam. Nah, inilah salah satu cara untuk menghadapi resesi. Jadi pengurangan dari usaha Anda. Ya, kalau usaha Anda nanti berkurang, karyawannya juga akan berkurang. Setidaknya kita ikut bekerja untuk mengurangi pengeluaran. Dan nanti insya Allah dalam masa resesi, ketika kita mengurangi jumlah dari usaha kita ya, jadi yang biasanya usahanya besar diperkecil seperti itu ya, itu nanti insya Allah akan aman ya, tidak mengalami kebangkrutan yang dalam, tidak mengalami terpendam hutang yang dalam. Dan cara menghadapi resesi yang kedua ya, itu kalau Anda seorang peternak, pengusaha ternak ya, itu alangkah lebih baiknya Anda berusaha untuk membuat pakan sendiri ya, entah itu dibuat dari apa seperti itu ya. Kalau ayam petelur biasanya dengan budidaya maggot atau apa seperti itu ya, untuk mengurangi pakan. Dan mungkin Anda bisa melakukan hal-hal yang lain untuk menciptakan pakan sendiri ya. Setidaknya sudah bisa mengurangi 40% dari pakan yang biasanya dianjurkan. Nah, ini nanti karena Anda bisa membuat pakan sendiri, setidaknya 40% buatan sendiri, yang 60% itu beli, itu nanti akan mengurangi angka pengeluaran Anda. Dan dalam masa resesi ini ada hikmahnya. Hikmahnya Anda menjadi orang pintar, bisa menciptakan pakan sendiri. Dan nanti ketika tidak masa resesi, Anda akan menjadi orang sukses karena bisa menciptakan pakan sendiri. Dan cara menghadapi resesi yang ketiga ya, masa-masa sulit ya, masa-masa mahal semuanya ya. Di sini Anda tidak boleh pasrah dengan keadaan, tidak boleh pasrah dengan situasi, juga tidak boleh pasrah dengan keputusan pemerintah atau keputusan dari pasar. Carilah solusi-solusi untuk bisa melakukan lebih irit, untuk melakukan lebih baik untuk usaha Anda. Jangan dianjurkan cuma beli ya. Nanti kalau Anda itu seorang peternak, semuanya beli, mengandalkan itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Pas masa resesi seperti ini Anda akan bangkrut, akan hancur, akan terpendam hutang. Dan yang keempat, untuk menghadapi masa-masa resesi ya, ini Anda harus teliti dengan keuangan, baik dalam pengeluaran atau pendapatan.
itu harus teliti supaya nanti usaha Anda akan tetap berjalan. Jadi sangat rawan ya untuk masa resesi ini ya, ketika nanti barang Anda dibawa terus bayarnya besoknya lagi, besoknya bawa lagi, bayarnya besoknya lagi, diputar seperti ini ya, sistem hutang bayar ya. Nah, ketika yang hutang kamu itu mengalami kebangkrutan, Anda tidak terbayar seperti itu. Makanya masa-masa resesi harus hati-hati soal keuangan ya. Jadi angka lebih baiknya ada uang ada barang seperti itu, biar nanti enak, Anda tidak berpikir negatif ya. Dalam usahanya nanti akan lancar, pikirannya akan selalu netral dan selalu berpikir positif. Dan untuk penjualan ya, itu angka lebih baiknya kalau masa-masa resesi ini dilakukan dengan cara yang bagus ya. Suatu misal barang Anda dibeli oleh seseorang ya, dan disitu meskipun agak murah tapi uangnya cash, itu lebih baik daripada nanti ada yang membeli mahal tapi uangnya belakangan atau dihutang, sistemnya seperti itu ya. Itu nanti akan buruk. Kalau sistemnya seperti itu, uang Anda nanti akan diputar dan perjalanan usaha nanti akan mengalami kesulitan. Karena masa resesi seperti ini tuh sangat rawan dengan keuangannya. Makanya diteliti soal keuangan, baik pengeluaran atau pendapatan. Dan yang kelima adalah dalam menghadapi masa-masa resesi, masa sulit ya, masa larang pangan, masa sulit pekerjaan ya. Di sini alangkah lebih baiknya kita lebih mendekatkan diri pada Yang Kuasa, lebih banyak berdoanya dan kita persering sedekahnya ya. Supaya dalam masa sulit ya, masa resesi itu nanti kita selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, memang masa resesi itu masa yang sangat sulit ya. Sulit keuangan, sulit pekerjaan, dan harga-harga apapun itu akan melonjak tinggi ya. Dan di sini kalau kita tidak menyiasati, kita nanti akan mengalami hal-hal yang sangat sulit. Masa kebangkrutan, terpendam hutang ya. Ini adalah masa-masa yang sulit. Itu tadi adalah cara-cara untuk mengatasi suatu resesi ya, sesuatu yang sulit. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau dalam masa sesulit apapun, resesi apapun ya, kita selalu dapat kemudahan. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat ya. Dan bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, ambil positifnya saja dan hilangkan sisi negatifnya ya. Dan saya akhir sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.